Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi binuri jamalihi adha'a qulubal arifin wa bihaibati jalalihi akhraqa fu'adal asyikin wa ammara syiral wasilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah rabbul alamin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh asrafal anbiya'i wal mursalin sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wa dzunub. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Semoga Allah selalu menjadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Puncaknya syukur adalah membacakan Alhamdulillah disertai dengan sikap menyerahkan seluruhnya kepada Allah. Orang biasa hanya berani bersyukur terhadap yang sudah terjadi dan biasanya memilih. Dia hanya membaca Alhamdulillah pada saat mendapatkan sesuatu dalam hidup seperti yang dia ingin. Ada juga orang yang sedikit agak naik tingkatannya adalah orang yang berani bersyukur terhadap kenyataan hidup yang sedang dijalani saat ini. Dan itu sudah terasa langsung. Ada yang lebih berani lagi, lebih hebat lagi, orang yang bersyukur terhadap yang akan datang. Dia sudah bersyukur terhadap apapun yang akan terjadi di masa depan. Inilah orang-orang yang pemberani. Mengapa demikian? Karena dia sadar bahwa sesungguhnya apapun yang terjadi adalah kebenaran. Sehingga dia tidak lagi terjebak pada proses benar salah. Tidak lagi terjebak pada proses penghakiman, berpihak sana, berpihak sini. Dia sudah bisa menerima seluruh kenyataan hidup sebagai kebenaran dan di balik semuanya Allah sedang menitipkan pesan-pesan spiritual yang agung untuk kemuliaan dirinya. Semoga kita termasuk orang-orang yang punya keberanian untuk bersyukur terhadap masa depan kita. Suka dan duka yang akan terjadi dalam kehidupan kita, kita berani menerimanya dengan keikhlasan yang sama. Ada sebuah klaim bahwa ciri manusia abad 21 itu ditandai dengan 4 hal. Yang pertama katanya berpikir kritis. Yang kedua berpikir kreatif. Yang ketiga berpikirnya sudah komunikatif. Dan yang keempat, berpikirnya sudah kolaboratif. Apakah kita termasuk manusia ber-21 atau tidak? Kita bisa jujur sekarang pada diri kita sendiri. Ciri orang yang berpikir kritis adalah orang yang tidak mudah menerima tanpa argumen. Kita belajar agama sudah bertahun-tahun. Belajar keyakinan pun sudah bertahun-tahun. Jangan-jangan keyakinan kita yang dibangun hanya keyakinan yang didasarkan atas fanatisme buta. Sehingga pikiran kita yang dianugerahkan Allah yang sangat luar biasa ini tidak pernah diajak untuk ditingkatkan kualitas berpikirnya. Sehingga ada sekitar 6 tahapan berpikir yang harus kita lalui dalam hidup. Yang pertama berpikir tingkat rendah yang disebut dengan recall. Hanya mengulang-ulang apa kata orang dan itu tidak berguna. Orang yang di atas itu berpikirnya sudah comprehension. Jadi dia sudah mulai memahami. Lebih tinggi lagi sudah mulai bisa menerapkan ya,
pengetahuan ke dalam segala dimensi persoalan sehingga dia bisa solve problem. Dan yang lebih tinggi lagi adalah mampu menganalisis, membuat hubungan, bisa mempetakan, dan lain-lain. Ini tingkatan berpikir lebih hebat lagi. Lebih tinggi lagi yang disebut dengan evaluatif. Mampu menilai ya perjalanan hidupnya secara jujur. Karena banyak yang sukses bisa mengalahkan orang lain, tetapi tidak sukses mengalahkan dirinya sendiri. Lalu yang diasah adalah kegagahan untuk mengalahkan orang lain, bukan kegagahan untuk mengalahkan dirinya sendiri. Lalu keakuan semakin memuncak. Itu sebabnya persoalan manusia abad sekarang adalah terlalu banyak yang pintar, tetapi kepintaran tidak membuat dia menjadi baik. Kepintaran biasanya cenderung memisahkan antara kamu dan kami, memisahkan antara mereka dengan kita. Itu kepintaran, karena kepintaran biasanya membangun keakuan. Yang perlu kita bangun sekarang adalah sesuatu yang bisa menghubungkan. Dan yang bisa menghubungkan bukan kepintaran, tapi kebaikan. Kebaikan bisa meruntuhkan tembok yang memisahkan kamu dan kami. Kebaikan bisa meruntuhkan tembok yang memisahkan mereka dan kita. Ketika kebaikan dialirkan ke semesta ini, maka yang terjadi adalah pelayanan, cinta kasih, dan memaafkan. Dan itulah sebetulnya bekal terakhir yang harus kita miliki sebelum kita pulang. Bukan kemampuan membaca kitab, bukan suara bagus, bukan berapa ribu hadis yang kita hafal, karena itu menjadi tidak penting sepanjang itu tidak membuat hidup kita berubah menjadi tambah baik. Semoga kita termasuk manusia-manusia abad 21 yang berpikir kritis, berpikir kreatif. Apa itu kreatif? Sampah bagi sebagian orang biasa adalah sampah. Tapi bagi orang yang punya ya pikiran yang maju, sampah bisa diolah menjadi barang berharga. Musibah bagi sebagian orang tetap saja musibah. Bagi yang kreatif, musibah pun bisa menjadi berkah. Apalagi berkah, semakin berkah. Itu yang disebut dengan kreatif. Nah, orang yang sudah mencapai tingkat kreatif yang seperti itu masuk dalam dimensi komunikatif. Sehingga apa yang dia lakukan, yang dia pikirkan, ya itu akan dikomunikasikan dalam bahasa tindakan kepada orang lain. Itu yang kemudian akan meresonansi, memvibrasi semesta ini, sehingga dia menjadi teladan bagi siapapun. Nah, puncaknya adalah kolaboratif, karena hidup tidak pernah bisa sendiri. Sebuah karya pasti merupakan akumulasi dari begitu banyak utang budi kita pada banyak orang. Itu sebabnya orang yang di tingkatan ini biasanya tidak sombong. Dia merasa tidak bisa apa-apa, dia merasa tidak punya apa-apa, bahkan dia pun merasa bukan siapa-siapa. Nah, itulah yang sangat memudahkan untuk dialiri pengetahuan sejati. Itu yang disebut dengan kerendahan hati, bakat yang perlu ditinggikan oleh semua orang. Karena orang-orang yang rendah hati akan dialiri pengetahuan sejati. Orang yang sombong itu seperti hutan lebat. Matahari terus bersinar, tetapi sinarnya tidak pernah menyentuh dia. Karena hutan lebat itu sendiri, kesombongan dia sendiri, keakuan dia sendiri yang menutup jendela cahaya untuk mengalir ke dalam dirinya. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, saya akan kembali untuk mempersilahkan Bapak Ibu sekalian yang punya persoalan ya tentang hidup dan kehidupan yang barangkali ya bisa kita diskusikan di tempat yang penuh berkah ini. Semoga masalah yang disampaikan Bapak Ibu juga masalah bersama setiap manusia di semesta ini, sehingga cukup satu orang yang bertanya tetapi mewakili jutaan bahkan mungkin juga miliaran manusia di semesta ini. Pada kesempatan yang pertama saya persilahkan, siapa yang mau bertanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya mau tanyakan, mengapa Tuhan memberikan anak-anak yang pintar dan cerdas, tetapi Tuhan juga memberikan anak-anak yang berkebutuhan khusus pada yang lain? Yang ingin saya tanyakan, di mana letak keadilan Tuhan, Pak? Terima kasih. Ya, pertanyaan yang sangat bagus. Ini semoga pertanyaan banyak orang. Ini sebetulnya adalah pertanyaan menggugat ya. Kalau masih menggugat itu tanda bahwa di dalam diri kita mungkin masih ada ketidaktahuan.
Karena biasanya ketololan dalam hidup itu terjadi akibat akumulasi antara kebodohan dan kesombongan. Ketika kita bodoh, sombong, itu biasanya menghasilkan tindakan-tindakan yang tolol. Tapi ketika bodoh, kemudian tahu bahwa saya bodoh, saya tidak tahu, tapi saya tahu bahwa saya tidak tahu, biasanya akan banyak orang yang bersimpati untuk memberitahu. Ini pertanyaan yang sedikit menggugat, tetapi semoga ini bukan gugatan kita kepada Allah. Kalau kita menggugat karena ketidaktahuan kita, itu masih mending. Kalau menggugat karena kesombongan kita, itu sudah nggak mending lagi. Jadi pertanyaannya sangat bagus. Ini adalah pertanyaan yang sangat faktual. Mungkin kita pun di sini kan sama ya. Kita punya anak 3, tidak semua anak kita sifatnya sama. Betul? Nah ini pertanyaannya, Tuhan memberikan anak yang pintar, cerdas, soleh, dewasa pada seseorang. Tapi di saat yang bersamaan Tuhan pun memberikan anak yang perlu perhatian khusus pada orang yang lain. Nah ini kan karena kita masih berpikir dualistik. Dan saya akan coba uraikan perlahan, semoga ini menjadi pencerahan. Anak-anak yang berkebutuhan khusus tidak mungkin dititipkan pada orang biasa. Anak-anak yang berkebutuhan khusus pasti dititipkan Tuhan pada orang-orang yang luar biasa. Jadi saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu yang dititipi anak mungkin saja autis, mungkin saja memiliki keterbelakangan mental dan lain-lain, percayalah Bapak Ibu sedang dinilai Allah menjadi orang yang luar biasa. Kenapa demikian? Bagi saya, anak-anak yang semacam itu ibarat malaikat yang harus dihormati. Karena anak-anak yang berkebutuhan khusus seperti itu, itulah guru spiritual yang sesungguhnya. Guru spiritual bukan yang di pesantren. Guru spiritual yang bukan yang sedang ngasih pelatihan motivasi. Bukan saya yang di sini. Guru spiritual kita adalah segala kontradiksi dalam hidup. Termasuk mungkin anak-anak yang berkebutuhan khusus. Mungkin juga ada yang punya pasangan berkebutuhan khusus. Mungkin ada juga yang punya tetangga berkebutuhan khusus. Mungkin. Percayalah bahwa sesungguhnya mereka dititipkan bukan pada orang sembarang. Pasti dititipkan pada orang yang penuh cinta kasih. Yang sedang diluaskan lagi cinta kasihnya oleh Allah. Saya menemukan data. Karena saya bergerak di bidang pendidikan. Saya juga menjadi konsultan di banyak sekolah. Di mana di situ ada anak-anak yang berkebutuhan khusus. Dan saya pernah wawancara dengan beberapa orang yang orang tuanya dititipi anak semacam itu. Ternyata mereka itu orang-orang tua yang hebat. Yang sangat berbeda dengan orang tua biasa. Itu sebabnya saya mengucapkan selamat ya untuk mereka yang dititipi Allah seperti itu. Kalau anak-anak yang berkebutuhan khusus itu adalah guru spiritual kita, layaknya guru itu dihormati. Layaknya guru itu dihormati. Makanya kita pernah berjanji ya, kalau belajar ilmu akan patuh dan bakti pada guru. Bukan guru spiritual yang itu. Tapi guru spiritual kita yang sesungguhnya adalah kehidupan nyata. Segala kontradiksi yang terjadi dalam hidup. Jadi oleh karena itu ya, diberi anak yang pintar dan cerdas, alhamdulillah. Diberi anak yang berkebutuhan khusus juga, alhamdulillah. Diterima dengan keikhlasan yang sama. Disitulah letaknya kesempurnaan. Sempurna bukan ketika kita mendapatkan anak yang pintar. Bukan ketika mendapatkan anak yang cerdas, yang dewasa. Karena apa? Pada diri anak-anak yang pintar dan dewasa, mungkin tidak ada kreativitas kita. Tapi pada diri anak-anak yang berkebutuhan khusus, mungkin di situ kesabaran kita dinaikkan. Kebijaksanaan kita dinaikkan. Keluasan pikiran kita dinaikkan. Bukankah puncak akhirnya adalah kedewasaan spiritual kita? Itu kebaikan. Tidak ada musibah di situ. Itu berkah yang sangat luar biasa bagi mereka yang sadar dan tahu. Mungkin ada orang tua yang mengatakan sakit ya ketika dia membandingkan anaknya dengan anak yang lain. Ingat, membandingkan itu bisa membuat kita sakit. Tapi kalau kita percaya bahwa sesungguhnya anakku adalah anak terbaik titipan Tuhan untukku. Dan anak orang lain yang
tadi itu juga anak terbaik yang dititipkan Tuhan bagi mereka. Berhenti membandingkan. Karena membandingkan membuat kita semakin menderita. Jadilah diri kita sendiri. Itulah ya spiritual di situ. Disitulah kedewasaan. Oleh karena itu sekali lagi saya katakan bahwa anak-anak yang berkebutuhan khusus atau siapa saja yang perlu perhatian dalam hidup kita, mereka adalah malaikat yang diturunkan Tuhan untuk kita hormati. Mereka adalah guru-guru spiritual kita yang sesungguhnya. Lewat mereka mungkin kita akan masuk surga. Lewat mereka kita akan dimasukkan ke tempat yang terindah. Karena ternyata Tuhan selalu menunggu di tempat di mana kita tidak suka. Tuhan selalu menunggu di tempat di mana kita tidak suka. Dan kalau kita lari dari yang kita tidak suka, kita lari dari Tuhan. Itu sebabnya saya katakan bahwa anak yang berkebutuhan khusus adalah jalan Tuhan menuju Dia. Itu adalah jalan menuju surga. Dan itu sangat luar biasa. Sekali lagi saya sampaikan selamat. Dan semoga kita bisa menerima kenyataan itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya dengan warahmatullahi Ibu Lis wabarakatuh. mau bertanya, apakah rasa sakit itu berkah atau musibah sebenarnya? Mohon dijelaskan Ustadz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah rasa sakit itu berkah atau musibah? Ketika Gunung Sinabung meletus, pertama kali orang Medan mengatakan, waduh ini musibah. Kenapa? Karena banyak sekali ya keinginan-keinginan kita harus dikorbankan dengan meletusnya gunung. Mau panen cabai nggak jadi, mau panen tomat nggak jadi. Karena apa? Begitu gunung meletus, memuntahkan abu vulkanik menutupi ya mulut-mulut tanaman kita yang harusnya bernafas, sehingga mulut tidak bernafas dan semuanya mati. Saat itu mungkin kita mengatakan musibah. Tetapi ketika sudah berjalannya waktu, ya ternyata kita nanam di tempat yang itu, ternyata tomat yang asalnya sebesar-besar cangkir sekarang berubah menjadi sebesar-besar rantang misalkan. Yang tadinya cuma sekepal seperti ini, karena mineral di tanah sudah habis. Kita lupa bahwa sesungguhnya kita nanam di tempat yang sama, mineral tanah itu lama-kelamaan habis. Tuhan yang sangat mengerti, karena doa-doa kita ingin dilimpahi rezeki, kemudian Tuhan ngasih mineral yang berlimpah. Dimuntahkanlah Gunung Sinabung, supaya mineral tanah menjadi subur lagi. Dan ketika kita panen tomat yang besar-besar itu, apa kata kita? Waduh, ini berkah. Siapa sesungguhnya yang ngasih judul musibah dan berkah? Bukankah kita sendiri? Bagi Allah semua peristiwa terjadilah secara alamiah. Dan setiap peristiwa yang terjadi tidak ada namanya dari dulu. Gak ada namanya. Kalau kita mau jujur, seluruh kekisruhan dan keributan di semesta ini kan akibat ulah manusia. Makanya kenapa manusia sering senang pergi ke tempat yang hening, yang bening. Kita pergi ke hutan, lihat hutan diam, ya, hening, bening, airnya diam. Coba perhatikan. Siapa di tempat ini yang pernah mendengar suara bumi berputar? Gak pernah ada yang dengar kan? Padahal bumi ini berputar kencang sekali. Dengan kecepatan yang sangat luar biasa. Saking cepatnya kita tidak merasa berputar, bahkan merasa diam. Lihat ciptaan manusia, mobil bergerak, bising. Betul? Pesawat bergerak, bising. Tapi ada 30 miliar triliun bintang di semesta ini tidak ada suaranya. Hening bening. Bahkan pohon menyumbangkan buah pun dalam hening dan bening. Kenapa demikian? Karena keheningan dan kebeningan itu adalah mutlak sifat alam semesta. Makanya tugas kita dalam hidup ini adalah kembali hening, kembali bening. Disitulah karya-karya besar dihasilkan. Pohon dalam diam dia menyumbang ribuan liter oksigen. Pohon dalam diam dia menyumbang begitu banyak buah. Tidak pernah pameran. Betul? Hening, bening. Ya. Nah, tidak ada musibah bagi Tuhan.
Tidak ada berkah bagi Tuhan. Semua yang terjadi, terjadilah. Tugas kita bukan memberi judul musibah dan berkah. Tugas kita adalah menangkap, Tuhan, pesan apa yang hendak Engkau sampaikan lewat peristiwa ini. Tuhan, pelajaran apa yang hendak Engkau sampaikan lewat ini. Makanya saat ada kejadian yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan bertanya dengan pertanyaan mengapa. Tapi bertanyalah dengan pertanyaan, pesan apa? Kembali lagi ke pertanyaan tadi, apakah rasa sakit itu musibah? Apakah rasa sakit itu berkah? Saya pernah sakit. Mungkin karena kehidupan saya yang tidak teratur di masa lalu, menyebabkan ginjal saya mengalami tumor yang sebelah kanan. Ketika saya mengalami kejadian itu, sedikit pun tidak ada di sini untuk protes pada Tuhan. Saya tidak pernah bertanya mengapa, tetapi Tuhan, pesan apa yang hendak Kau sampaikan padaku. Begitu saya masuk ke rumah sakit, begitu dicek ya, pakai alat-alat kedokteran yang modern, ternyata ukuran ginjal saya yang sebelah kanan sudah melebar 40 cm. Padahal ukuran ginjal itu maksimal 7 cm. Dan ternyata di samping kiri kanan ginjal saya sudah ada daging yang tumbuh, yang beratnya mendekati 3,6 kilo, seukuran bayi yang mau dilahirkan. Dan luar biasanya sepanjang 27 tahun saya tidak merasakan apa-apa. Tapi karena saya tidak menggugat, saya cuma mengatakan apapun yang terjadi adalah kebenaran, pesan apa yang hendak Kau sampaikan padaku. Jadi ketika masuk ke rumah sakit, dokter mengatakan ginjal harus diangkat. Dan sudah diangkat saja ginjal itu. Dan sekarang saya harus hidup dengan 1 ginjal. Dan yang luar biasa kata dokter waktu itu, ini dibedah dari sini sampai ke sini. Karena begitu banyak pembuluh darah yang dipotong, mungkin lebih dari 100 pembuluh darah yang harus dipotong di dalam. Dikoyak semuanya. Dan luar biasa, saya merasakan rasa sakit yang luar biasa. Dan pada saat itulah kemudian kita mencoba untuk mendekap rasa sakit itu. Seperti kita mendekap bayi yang baru lahir. Ternyata ketika dilawan semakin sakit, tapi ketika didekap, dibiarkan dia mengalir, pesan apa yang hendak disampaikan, luar biasa. Hanya 2 hari dan hari ketiganya, saya bisa melampaui itu semua dan saya bisa pulang. Dan saya bisa mengobati sendiri di rumah. Diperban sendiri semuanya karena keluarga saya tidak ada yang berani melihat luka yang sepanjang itu. Dan ternyata disitulah saya diajarkan bagaimana mengubah penderitaan bukan sebagai penderitaan. Penderitaan akan tetap penderitaan kalau sudut pandang kita keliru. Ternyata semuanya ada di sini. Semua ada di sini. Pertama harus diyakini apapun yang terjadi karena itulah kebenaran. Kita tidak terjebak oleh benar salah. Kalau itu kebenaran ya sudah saja. Kita ngikut saja apa maunya Allah. Dan semua rencana Allah pasti baik. Penilaian kita yang sering tidak baik. Makanya bagi Allah tidak ada musibah dan berkah. Semua yang terjadi, terjadilah. Itu sebabnya kegenitan manusia yang sering memberi nama. Ini berkah, ini musibah. Ketika sesuatu datang kita sukai, kita sebut berkah. Dan ketika datang sesuatu yang kita tidak sukai, kita sebut musibah. Itulah kegagalan kita hidup. Kan terlalu banyak kita memberi judul akibat kegenitan kita sendiri. Sekarang terimalah apapun yang terjadi. Di belakangnya tidak ada satu ruang dan waktu yang tidak beliau hadir. Karena dia meliputi semesta tanpa batas. Tidak ada peristiwa yang tanpa dia di belakangnya. Pasti dia hadir di situ. Karena tidak ada ruang dan waktu di semesta ini yang tidak ada dia di belakangnya. Jadi kalau begitu, apakah rasa sakit itu musibah atau berkah? Tergantung kita melihatnya. Bagi sebagian orang yang cengeng, yang tidak bisa melihat pesan di balik itu, mungkin dia bilang rasa sakit sebagai musibah. Ketika kita menempatkan rasa sakit sebagai musibah, maka rasa sakit tidak akan membimbing kita. Rasa sakit tidak akan menjadi guru spiritual kita. Tapi begitu kita tempatkan dia sebagai berkah, rasa sakit bisa menjadi guru kita, rasa sakit bisa menjadi pembimbing kita. Dan itu juga bisa menjadi obat. Ketika kita sadar itu pemberian Tuhan, dan Tuhan akan bilang, ternyata nak, kamu adalah hambaku yang mengerti dengan maksud dan tujuanku memberikan ini padamu. Dan karena kamu sudah mengerti,
Selesai saja sampai di sini. Rasa sakit akan hilang. Tepat setelah kita menerimanya dengan keikhlasan yang sesungguhnya. Bisa dipahami? Baik.